Pilih Ahok atau Bobi? Siapakah yang paling layak menjadi Gubernur Sumatera Utara? Kedua kandidat Gubernur Sumatera Utara ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan Ahok. 1. Pengalaman dan rekam jejak. Ahok memiliki pengalaman luas sebagai Gubernur Jakarta, di mana ia dikenal dengan kebijakan-kebijakan yang tegas dan transparan. Reformasi birokrasi dan proyek-proyek infrastruktur besar di Jakarta menjadi salah satu buktinya. Kelebihan Bobi Nasution. 1. Koneksi dan dukungan politik. Sebagai menantu Presiden Joko Widodo, Bobi memiliki jaringan politik yang kuat. Dukungan dari keluarga Presiden bisa menjadi keuntungan besar dalam mobilisasi sumber daya dan dukungan politik. Kelebihan Ahok. 2. Ketegasan dan anti korupsi. Ahok dikenal sebagai sosok yang tegas dan berani melawan korupsi. Pendekatannya yang tanpa kompromi terhadap praktik korupsi bisa membawa perubahan signifikan di Sumatera Utara. Kelebihan Bobi Nasution. 2. Pemahaman lokal. Bobi, sebagai wali kota Medan, memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika dan kebutuhan lokal Sumatera Utara. Ini memberinya keunggulan dalam menyusun kebijakan yang lebih relevan dan diterima masyarakat setempat. Kelebihan Ahok. 3. Pengelolaan tata kota. Keberhasilan Ahok dalam pengelolaan tata kota di Jakarta, termasuk penataan ruang hijau dan sistem transportasi, bisa menjadi modal berharga untuk meningkatkan kualitas hidup di Sumut. Kelebihan Bobi Nasution. 3. Visi pembangunan modern. Bobi dikenal dengan visinya untuk modernisasi Medan, termasuk upaya meningkatkan layanan publik dan infrastruktur digital. Pengalaman ini bisa diterapkan dalam skala lebih besar di seluruh Sumut. Terus kelemahan. Ahok dan Bobi apa? Kelemahan Ahok. 1. Kontroversi dan resistensi publik. Gaya kepemimpinan Ahok yang keras dan kadang-kadang dianggap konfrontatif telah menimbulkan kontroversi di masa lalu yang dapat menimbulkan resistensi di Sumut. Kelemahan Bobi Nasution. 1. Pengalaman yang relatif singkat. Bobi masih tergolong baru dalam dunia politik dibandingkan dengan Ahok. Pengalamannya yang terbatas bisa menjadi kelemahan dalam menghadapi tantangan yang lebih besar di tingkat provinsi. Kelemahan Ahok. 2. Isu SARA. Ahok pernah terjerat isu SARA yang cukup sensitif, dan meskipun ia telah menyelesaikan hukumannya, isu ini masih bisa menjadi batu sandungan di Sumut yang memiliki keragaman etnis dan agama. Kelemahan Bobi Nasution. 2. Tergantung pada dukungan keluarga. Koneksi politik yang kuat dengan keluarga Presiden bisa menjadi pedang bermata dua, di mana kritik terhadap nepotisme dan ketergantungan pada jaringan keluarga bisa merugikan citranya. Kelemahan Ahok. 3. Kurangnya koneksi lokal. Ahok tidak memiliki akar yang kuat di Sumut, yang bisa menjadi kendala dalam mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat setempat. Kelemahan Bobi Nasution. 3. Manajemen Kota Medan. Meskipun Bobi memiliki visi yang bagus, masih ada tantangan dan kritik mengenai pelaksanaan beberapa kebijakan di Medan yang mungkin mencerminkan kurangnya pengalaman manajerial di tingkat yang lebih luas. Dengan dinamika politik yang terus berkembang, persaingan antara Ahok dan Bobi di Pilgub Sumut diprediksi akan menjadi salah satu kontestasi paling menarik dan menentukan di tahun 2024. Kekuatan politik dan strategi yang akan digunakan masing-masing kandidat akan sangat berpengaruh terhadap hasil akhir dari pemilihan gubernur ini. Mana gubernur pilihanmu? Silahkan bebas memilih siapapun, keduanya punya kelebihan juga punya kelemahan, kami yang kabarkan, Anda yang putuskan.